Halo teman-teman, bersama saya Zalfa Awala. Kali ini kita akan membahas tentang faktor penghambat dari social change atau perubahan sosial. Jadi, yang pertama itu ialah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi misalkan ya, masyarakat yang kurang memiliki hubungan dengan masyarakat lain itu akan mengalami kesulitan untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Misalkan nih, dia itu gak deket gitu atau bahkan tidak menjalin relasi dengan masyarakat lain. Coba kita bikin simpelnya gini. Misalkan ada 2 orang tetangga. Nah, yang satu ini rumahnya itu selalu tutupan. Bahkan pintu rumahnya pun gak pernah kebuka sama sekali. Paling-paling ya cuma kayak ngeluarin sepeda motor atau sekedar jemur baju gitu. Nah, jadi kayak tertutup banget gitu. Tidak ada relasi dari tetangga-tetangga yang lain ke tetangga yang rumahnya selalu ketutup ini. Dan orang yang rumahnya selalu tertutup ini akan sulit untuk menerima perubahan karena dia tidak bisa menerima masyarakat lain gitu. Lalu yang berikutnya itu ialah terlambatnya mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi ketika adanya keterbatasan atau adanya keterlambatan dalam mempelajari ilmu pengetahuan itu dapat membuat suatu masyarakat sulit untuk menerima perubahan. Misalkan ada anak itu dia dikasih pelajaran SMP pas dia udah di pendidikan SMA gitu. Itu kan berarti dia bakalan sulit untuk menerima perubahan karena dia tidak memiliki knowledge awal atau pengetahuan dasar begitu. Oke, tadi yang poin 2 tentang terlambatnya ilmu pengetahuan begitu ya. Ini selanjutnya ialah sikap masyarakat yang konservatif. Masyarakat yang konservatif ini itu bisa dikatakan sebagai masyarakat tradisional yang pada umumnya tuh sulit dan enggan untuk menerima perubahan sehingga hal ini menghambat terjadinya perubahan. Masyarakat tradisional yang kurang memiliki hubungan dengan dunia luar atau tidak sama sekali mengalami hubungan dengan dunia luar. Jadi masyarakat yang kayak gini tuh bakalan sulit untuk menerima perubahan karena emang mereka itu gak ngalamin perubahan ya, jadi tidak berubah gitu di situ. Apalagi kalau benar-benar yang tradisional banget gitu, yang primitif banget itu tuh benar-benar gak bisa diganggu gitu, kayak ya udah gak ada yang namanya perubahan gitu di mereka gitu. Lalu berikutnya ialah adanya kepentingan tertentu. Jadi ketika ada kelompok yang mendapatkan keuntungan atas kedudukannya dalam bermasyarakat itu akan cenderung mempertahankan keadaan dan kedudukannya dan enggan melakukan perubahan. Contohnya nih, ketika ada suatu pejabat, saat ini dia tuh menjabat pada kasta yang paling tinggi gitu, gajinya juga paling tinggi, terus mempunyai kekuasaan. Nah, kemudian tiba-tiba itu mau dirubah dengan adanya perubahan sosial, entah dalam bidang apa. Jadi dia itu rolling begitu posisinya. Dia pasti kan gak mau kan ya, terus dia menolak. Dan nah, yang ini yang bisa menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Lalu yang berikutnya ialah ketakutan akan goyahnya integrasi. Nah, rasa takut akan goyahnya integrasi di masyarakat akan membuat suatu masyarakat enggan menerima perubahan. Jadi, ketika ada perubahan sosial, pasti ada perubahan sosial juga dalam struktur masyarakat, tingkah laku, perilaku masyarakat, dan beberapa warga masyarakat itu masih merasa takut ketika perubahan itu bisa menimbulkan kegoyahan atas integrasi yang udah dibangun. Jadi kayak
Ketika ada nih sebuah desa atau kota gitu ya, nah mereka itu integrasinya udah kuat, udah solid gitu, tapi tiba-tiba bakalan ada perubahan, dan perubahan itu bisa mengkacaukan integrasi mereka. Mereka pasti bakalan nolak, dan hal itulah yang menjadikan kesulitan dalam proses perubahan sosial. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku tentang faktor penghambat perubahan sosial. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan.